Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang semangat, baju sudah merah, sudah pakai listrik, pasti sudah serabak. Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu. Merdeka, merdeka, merdeka. Nanti pulang dari sini kita adanya sama Pak Kepala. Baik Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang cantik, orang-orang ganteng, orang-orang berkati Tuhan, orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa sekali lagi sama Tuhan. Ayo Bapak, kalau kami ada di bulan Agustus, di momen spesial kami boleh memperingati hari kemerdekaan negara kami yang ke-79. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada di Indonesia, Tuhan tempat kami tidak kebetulan. Tapi karena kami percaya, biar kami menjadi orang-orang berdoa buat bangsa negara kami yang ada di Tuhan. Dan kami juga menjadi berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, bahkan atas keluarga kami. Pagi hari ini kami ingin datang menyembah Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Tuhan layan kami kuduskan, kami kuduskan. Kita datang sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu sendiri, tidak ada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau sertaku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Satu sendiri, ini menjadi doa kami Tuhan. Saat kami sendiri tidak ada seorang pun yang memperhatikan kami selain Tuhan. Oh, saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Selalu menuntunku, tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Selalu menyertai bersama-sama dengan pujian Tuhan Ibu Saudara. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya sebab Aku akan memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan kaki perlu. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Mari kau yang percaya dengan Tuhan, kita bersama-sama katakan, Aku akan memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu.
terjadi bulan depan, kita nggak tahu terjadi besok, minggu depan. Tapi yang pasti, kalau hari-hari ini mungkin kita berhadapan dengan begitu banyak masalah, mungkin dengan begitu banyak pergumulan, bahkan seolah-olah jalan buntu yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, ingatlah perkataan pujian ini. Ada tangan Tuhan yang kuat memegang hidup kita. Kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, dengan masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita, mari kau percaya Tuhan, ada tangan-Mu yang kuat memegang hidupku. Sebab Firman-Mu berkata, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak jatuh, sebab tangan-Nya menopang hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, dengan kerinduan, dengan iman. Katakan kepada Tuhan bersama-sama pujian. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, ku tahu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Umat Tuhan saja katakan pujian ini, tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tahu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari kita bersama-sama katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Sampai akhir, sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Sampai akhir hidup kami perlu kasih, kami perlu kuasa Tuhan dalam hidup kami. Mari bersama-sama kita hadapan Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala hormat. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan Kau Tuhan, sebab Kau yang kami sembah. Tuhan, Kau sangat baik, Tuhan, Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu. Ini menjadi kerinduan kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih dari yang kami kenal. Terima kasih, Kau sangat baik, begitu baik bagi kami.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kami datang beribadah tidak hanya sekedar formalitas, tapi biar kami datang pagi hari ini kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu mengalami hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah setiap kami pagi hari ini. Haleluya, Engkau sangat baik dan lebih baik bagi kami. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa. Engkau sungguh sangat baik, kasih-Mu tiada berubah. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita menyembah Tuhan, angkatlah suara. Mari ucapkan syukur atas setiap keluarga, pekerjaan, usaha, atas setiap berkat dan mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Bapa Kau sungguh baik, Bapa Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah Kau Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur punya Tuhan yang hebat. Amin. Punya Tuhan yang berkuasa, yang luar biasa. Orang-orang hebat akan memuji Tuhan secara luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan kamu adalah orang hebat. Ayo, boleh closing sebentar Bapak Ibu Saudara. Minimal 5 orang ya, nggak ada yang diam. Ayo bilang kamu adalah orang hebat. Kamu adalah orang hebat. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Yang percaya punya Tuhan yang hebat bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita percaya Tuhan kita hebat, amin.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak. Yuk. Kita akan dengarkan kesaksian pujian dari ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara. Silakan maju Bapak Ibu. Ibu-ibu, kesaksian pujian dari ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang cantik akan mempersembahkan pujian. Silakan maju. Silakan mau pakai
Cari apa? Apa? Kabur ki, alki, mana alki? Alki, alki. 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 Kabelnya kemana? Ini enggak. Berkibarlah selama-lamanya, berkibarlah bendera, lambang suci jaga perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatku membela.
Boleh kita berikan tepuk tangan sekali Bapak Ibu. Sahabat saya Indonesia. Wow, suaranya merdeka. S2 bilang merdeka. Oh, sudah, mari kita siapkan hati kita. Hambanya sudah datang. Mari kita sekali lagi nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik, sangat baik. Terima kasih Bapak. Kau adalah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari kita bersama-sama katakan. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Makasih ya Tuhan, ampuni hamba-Mu. Harapan Tuhan dari harapan jemaat-Mu datang terlambat, tapi kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Manusia mengecewakan, tapi Tuhan selalu memelihara kehidupan. Ucap syukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang ingin mengubahkan hidup kami. Oleh karena itu kami siapkan hati, pikiran, kehidupan kami sebagai ladang yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan, hingga kami percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengubahkan kehidupan kami. Mungkin tidak hari ini, mungkin bukan besok,
Tapi kami percaya pertumbuhan datang dari Tuhan, dan keselamatan itu pasti Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja ini, GBI Shine dan Glory, tempat di mana Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kami keindahan surga itu menyinari kehidupan kami. Bersama dengan Kepala Sidang kami yang hadir bersama dengan kami, sehat, bugar, diurapi Tuhan dengan luar biasa. Bapak dan Firman Sidang dan terus Engkau memberkati hamba-Mu ini berlipat-lipat kali ganda, libatkan patoknya kemanapun dia pergi melayani Tuhan. Banyak jiwa yang diselamatkan, banyak orang disenangkan, nama Tuhan dimuliakan oleh kehidupannya. Untuk setiap jemaatku pulang di tempat ini, mereka pasti dibuat berbeda, karena jaminan firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan melakukan perbedaan antara orang-orang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Buat jemaat yang datang beribadah, mereka fokus sama Tuhan, maka kehidupannya pasti diberkati Tuhan, pasti diubahkan Tuhan. Oleh karena itu kami pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan, hingga pada akhirnya kami mengerti dan kami melakukan firman Tuhan lewat kehidupan kami. Kami ucap syukur, sudah 79 tahun Engkau memberkati bangsa ini. Tapi kami melihat jejak langkahmu bukan 79 tahun. Sejak awal dunia dijadikan, Engkau sudah ada ya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kepadamu, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke depan di dalam tangan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, kita semua siap diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Merdeka. Shalom. Puji Tuhan. Silakan dulu Pak Evan. Saya juga nggak mau kalah ya. Biar kayak bapak-bapak. Lumayan ya. Merdeka. Saya cari ya, untung ada ukuran kepala saya beli ya, lumayan. Cocok ya. Ya. Sampai percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita, amin. Kemarin sudah dirayakan ya Bapak Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo di IKN ya. Pak Ma'ruf Amin dengan Bapak Gibran di Taman Makam Pahlawan. Ya kita percaya Tuhan baik bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah ragu dengan hidup kita, karena Tuhan kita baik. Amin. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kan saya mulai dengan gambar ini. Mungkin ada yang sudah pernah tahu tentang gambar ini ya. Gambar ini diambil tahun 1946. Bangsa kita merdeka 1945 ya. Gambar ini diambil 1946. Nama orang di foto ini Ken Shimizu. Waktu foto ini diambil tahun 46 tentunya. Ken Shimizu itu umurnya 35 tahun, punya 1 orang istri dan 2 orang anak. Hidupnya gak pernah olahraga, makan seenaknya, bahkan konon katanya gak pernah minum air putih, minumnya bir, mabok tiap hari. Tidur larut malam, bangun siang hari. Lalu bagaimana caranya dia punya badan seperti itu? Saya nggak tahu. Karena Ken Shimizu bukan yang di depan, tapi yang ini. Loh, Bapak Ibu berharap apa ya? Ya nggak mungkin dong. Gak pernah minum air, minumnya bir, merokok, lalu makan seenaknya, tidur larut malam, bangun siang hari. Apa mungkin sehat? Gak bisa. Gak akan. Ini adalah mimpi. Ini adalah mimpi Bapak Ibu. Tapi kalau badan saya kayak gitu, Pak Fernando lumayan juga ya. Ih, keren juga. Peci ini akan semakin sempurna. Saya bilang semakin kecil. Gitu ya. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul The Final Battle. Kenapa begitu? Ini saya jelaskan ya. Dalam hidup kita, setelah semua kasih dan kebaikan Tuhan,
setelah pengorbanannya di kayu salib untuk kita, setelah semua berkat dan anugerah sudah Dia curahkan, setelah semua kemenangan atas masalah, semua mujizat, sampai di titik di mana Tuhan berkata di kayu salib, it is finished, sudah selesai, maka urusan surga dengan manusia sudah selesai. Sekarang tinggal urusan kita dengan diri kita sendiri. Mari kita coba buka ayatnya, 1 Petrus 2 ayat 11, Bapak Ibu. Dari terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Tuhan berkata begini, saudara sekalian yang saya kasihi, di dunia ini saudara hanya sebagai tamu, karena rumah saudara yang sesungguhnya ada di surga. Saya mohon supaya saudara menghindarkan diri dari kesenangan yang jahat di dunia ini. Kesenangan dunia bukan untuk saudara, sebab berperang melawan jiwa saudara sendiri. Bapak Ibu, Petrus dengan jelas mencatat, menuliskan, menjadi peringatan buat kita bahwa musuh kita itu bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Bangsa ini waktu mau merdeka itu pada akhirnya bukan melawan Belanda, Portugis ataupun Jepang, melawan diri sendiri. Bagaimana memantapkan hati, mengetikkan itu teks proklamasi, hingga pada akhirnya dunia mencatat sebuah bangsa telah lahir, Indonesia. Bapak mau jadi bangsa yang mau jadi orang yang merdeka, maka engkau tidak melawan diri orang, melawan kondisi apapun, engkau tidak sedang melawan apapun, engkau sedang melawan diri. Merdekalah terhadap dirimu sendiri. Banyak orang rajin ke gereja, Pak, rajin ibadah, Pak, doa pengurapan, Pak, tapi kenapa gak diberkati ya? Ya karena malas, gak pernah mau bekerja keras, menunggu curahan berkat dari atas. Padahal sekali lagi saya mau bilang, segala urusan antara surga dan manusia sudah Tuhan nyatakan, it is finished, sudah selesai. Tapi Petrus kembali mengingatkan kita, sebab engkau berperang melawan jiwa saudara sendiri. Saat Charlton bukan melawan Pak Evert. Oh, Pak Evert sih drummer lagi ya, badan sih tegap ya. Sekuat-kuatnya Charlton ya digeprok kan, innalillahi juga gitu. Gak bisa sombong Bapak Ibu, kita sih lawannya bukan yang di luar, yang masalah paling besar yang di dalam. Maka hari ini mau merdeka Bapak Ibu, merdekalah dengan dirimu sendiri. Kita melawan handphone ukuran 6,7 inch aja kalah loh. Betul nggak? Iya lagi, ampun, tobat Pak. Iya lagi. Aku iya lagi, tapi Bapak-bapak, pengakuan adalah permulaan dari pemilihan. Jadi ayo kita hari ini kita lihat, mau berhasil atau enggak, kita lihat hidup kita. Berhasil atau tidak itu ada tanda-tandanya, Pak. Ada tanda-tandanya. Nah, saya akan kasih contoh 2 perusahaan secara internasional yang waktu mereka berhasil mengalahkan egonya, berhasil mengalahkan diri sendiri, terjadi perubahan. Yang pertama Bapak Ibu bisa lihat, tahu ini? Ini kalau kita pencet ya, Pak Everett, gitu ya, ada bunyinya. Nah, 97 loh. Banyak orang nggak sadar kalau perusahaan yang namanya Netflix ini itu dimulai tahun 97, Pak. Tapi nggak ada yang tahu ya. Tahun 97 kita masih bergulat dengan resesi ekonomi, ya. Kita belum tahu ada perusahaan di Amerika yang sudah bekerja keras, namanya Netflix. Netflix memulai usahanya sebagai apa? Penyewaan DVD online. Jadi dia itu penyewaan DVD tapi pesan nanti dikirim via pos. Tapi tahun 2007 manajemen Netflix melihat ini ada perubahan nih. Perubahan perilaku masyarakat, ada perubahan kehidupan, ada perubahan pola kehidupan, sehingga mereka pikir DVD obsolete, ini DVD akan kadaluarsa nih, harus berubah. Mereka mulai invest money, invest uang, bikin aplikasi seperti yang kita kenal sekarang, Netflix streaming video
online. Sekarang saya mau nanya, masih ada yang nonton DVD nggak? Ada yang masih punya mesinnya nggak? Masih. Masih ada yang jual nggak DVD-nya? Nggak ada. Paling itu mesin juga kalau dinyalain, ngek. Kayak orang Puan Sui tau nggak? Puan Sui itu bahasa Jerman tuh ya, ngek, nah gitu tuh. Kalau hari itu tahun 2007 Netflix tidak memutuskan untuk berubah, bangkrut dia Bapak. Kita nggak kenal tuh Netflix yang sekarang. Tapi rupanya ada beberapa orang yang memutuskan we have to change. Kita harus berubah. Kalau tetap dengan kenyamanan nyewain DVD online, DVD pesan lewat telepon, dikirim lewat pos, nanti balikinnya juga lewat pos lagi, kira-kira bertahan nggak? Nggak bertahan Bapak Ibu. Tapi semua dimulai dari pertempuran melawan prinsip sendiri. Manajemen Netflix harus bertempur dengan pemahaman mereka tentang nilai perusahaan, tapi perubahan yang dilakukan pasti menghasilkan dampak yang luar biasa. Makanya hari ini Bapak Ibu jangan takut akan perubahan. Amin. Berubah, harus selalu berubah. Yang kedua Bapak Ibu, tahu nggak merek ini? Hermes ya. Suka ibu-ibu yang bikin pusing bapak-bapak. Hermes itu dimulai apa? Sebuah perusahaan perlengkapan kulit dan perlengkapan berkuda. Jadi sebenarnya itu ini adalah perlengkapan berkuda, makanya gambarnya kuda, ya. Perlu ngerti ya? Kok gambarnya kuda? Karena ini perlengkapan berkuda. Tapi setelah di tahun 1837 manajemen bilang ini kayaknya kalau kita bikin perlengkapan berkuda ini nggak cocok nih, kita masih berubah. Dan mereka berubahnya nggak tanggung-tanggung, mereka mau main fashion loh. Dari perlengkapan berkuda tiba-tiba bikin tas, bikin sepatu, dan perubahannya itu radikal. Dan mereka tidak mau bermain di mode fashion kelas biasa, maunya kelas atas. Saya mau nanya, Bapak Ibu suka ke Pasar Indonesia, Pasar Senayan, pernah lihat nggak toko Hermes gitu? Pernah? Ada? Louis Vuitton kita masih temuin, Gucci masih, Salvatore Ferragamo masih ada. Hermes ada nggak? Kok bisa nggak ada ya? Tapi laku keras, karena mereka begitu yakin dengan mereknya, tidak perlu bikin toko, rame, laku luar biasa. Kok bisa begitu? Karena mereka sudah yakin dengan perubahan yang mereka ambil. Saya mau nanya Bapak Ibu, engkau yakin nggak dengan perubahan hidup? Karena kalau kita yakin Bapak Ibu, ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Bahkan dalam hidup ini Bapak Ibu jangan takut dengan perubahan. Perubahan harus diambil, betul nggak? Nah, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sikap yang diambil oleh seorang raja. Kita buka 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya. Ini adalah kisahnya Raja Yehosafat. 2 Tawarik 20 adalah pasal terakhir dari Raja Yehosafat. Raja Yehosafat itu mengakhiri di 2 Tawarik 20 akan mengakhiri masa pemerintahannya. Jadi ini adalah akhir dari masa pemerintahannya. Di ayat disebutkan di ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yehosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yehosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yehosafat ini sedang akan menyelesaikan akhir dari pemerintahannya. Tapi rupanya Tuhan gak kasih dia tidur nyenyak. Udah akhir-akhir, Tuhan kirimkan satu laskar yang besar. Dalam bahasa Inggris itu the multitudes of people. Ini juta kali juta, banyak orangnya Bapak Ibu. Yehosafat sedang memasuki the final battle, pertempuran terakhir dia sebelum dia selesai sebagai seorang raja. Saya rasa
Presiden Jokowi jauh lebih nikmat daripada Raja Yosafat. Aman ya Pak, proses transisi aman, IKN lancar, proses pilkada juga, Indonesia juga. Teman saya ada di Singapura, mereka bilang begini, orang Singapura bilang begini, mereka sedang slowing down. Kenapa? Kondisi ekonomi Singapura tidak baik-baik. Tadi malam saya diundang makan di PIK itu nggak ada resesi. Makan semua, resepsi yang ada. Saya bilang Indonesia bener-bener, Singapura lagi pengetahuan ikan pinggang, kita menghubungkan badan semua. Saya di malam, Pak Fernando mohon maaf Pak, izin khilaf Pak, diajak makan kue tiaw kerang, coba diajak makan kopi lagi tuh di by the sea Pak, beliin croissant lagi Pak, dibungkusin lagi. Ya saya terima. Tapi saya melihat fenomena di mana Indonesia diberkati Tuhan. Jadi Yosafat ini sedang memasuki the final battle dalam hidupnya sebagai seorang raja. Tapi Tuhan tidak izinkan dia tinggal tenang. Tapi saya yakin begini, pertempuran tidak untuk dihindari, harus dihadapi. Masalah bukan untuk ditakuti, harus ditaklukkan. Perubahan tidak harus ditangisi, tapi harus dijalankan. Maka apa yang Yosafat lakukan menghadapi pasukan laskar yang besar? Ini bukan laskar pelangi, bukan tiba-tiba laskar pelangi. Nah, emang Noah loh. Ini laskar yang besar, dia datang mau menghancurkan dan membunuh dan membinasakan nih. Apa yang Yosafat lakukan? Kita belajar ya, supaya jemaat GBI Send dan Glory jadi orang-orang yang merdeka. Amin. Yang pertama, Pak, Bu, belajar dari Yosafat. Yang pertama, Yosafat itu fokusnya hanya kepada Tuhan dan tuntunannya, bukan yang lain. Dalam hidupmu, Bapak Ibu mau merdeka, mau diberkati, mau kalau doa Tuhan jawab, fokuslah sama Tuhan, bukan yang lain. Ada ayatnya, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Semoga kita bisa belajar dari Yosafat. Yosafat menjadi lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Pak, Yosafat itu manusia biasa, takut dia, tapi nggak berhenti ditakut. Maka dikatakan di situ, lalu mengambil keputusan untuk mencari. Berarti nggak masalah kok takutnya, betul nggak? Nggak masalah kok, sangat manusiawi kok untuk takut. Tapi keputusan di belakang itu yang menentukan akhir hidup kita. Hari ini Bapak Ibu, kalau kau punya ketakutan, gak masalah. Tapi keputusanmu di belakang rasa takutmu itu apa? Bunuh diri, gagal. Terpuruk, lalu terjebak dalam lautan luka dalam. Kau tersesat dan tak bisa menemukan jalan pulang. Pesan keren. Ayolah Bapak Ibu, belajar dari Yosafat. Yosafat takut, tapi dia gak berhenti di takut. Dia mencari pertolongan Tuhan. Tuhan jadi prioritas nomor 1. Dia gak cari dulu, mohon maaf Pak Gembala. Dia gak cari Pak Gembala dulu. Dia gak cari hamba Tuhan dulu. Dia gak cari pendeta gendut dulu. Dia ajak seluruh bangsa, yuk berlutut yuk, cari Tuhan yuk. GBI Send dan Glory, kalau kita mau diberkati Tuhan, prioritas nomor 1 selalu apa? Cari Tuhan dan tuntunan. Kenapa? Karena yang bisa selamatkan kita hanya Tuhan dan tuntunannya. Manusia bisa salah, teori di buku bisa kadaluarsa Bapak Ibu.
Banyak orang sekarang usaha dengan teori ekonomi, banyak baca, banyak belajar teori, pendidikan, ajaran bisa kadaluarsa, tapi tuntunan Tuhan selalu ada buat kita. Makanya hari ini Bapak Ibu usahakan selalu fokus sama. Lalu Bapak Ibu protes sama saya, Pak, saya fokus kok sama Tuhan. Iya, tapi kau terus mempertahankan fokus nggak? Terus saya itu baru pulang dari Bandung, bawa orang Jepang, 4 orang. Berangkat berlima Pak, saya dengan 4 orang Jepang. Pulangnya sendiri kan? Terakhir kosong nih, liftnya kosong nih, aduh pulang sendiri kan? Nyetir semangat. Lama-lama kan? Udah pakai permen karet, pakai citato, pakai aliswel, nasi kuning. Ngantuk. Loh, yakin Bapak Ibu, saya berangkat pagi jam 7, jemput di Bandara Soekarno-Hatta, langsung bawa ke Bandung. Fokus saya, fokus. Tapi begitu pulang saya nggak mampu mempertahankan fokus saya. Dan kalau saya nggak buru-buru berubah, akan hancur itu. Jalan hidup berubah, betul nggak? Iya. Yosafat itu ajaib nih Bapak Ibu, ini raja yang luar biasa. Dia fokus mencari Tuhan, dan dia cari Tuhan sampai dapat. Pak, saya tahu dari mana lu Pak? Sok tahu Yosafat. Karena Yehuda diselamatkan Tuhan, musuhnya terpukul kalah. Berarti apa? Yosafat berdoa, Yosafat cari Tuhan sampai dia temukan jawaban dari Tuhannya. Hari ini Bapak Ibu bagaimana dengan hidupmu? Kalau doa 2 hari terus minta Tuhan jawab, Tuhan bukan pelayan kita. Kita juga bukan doa tuh kayak makan cabai, begitu gigit langsung pedas. Apalagi dimakan dengan tahu bulat yang digoreng dadakan. Coba. Saya jadi lapar loh Bapak Ibu. Sayangku, kita makan yuk, makan yuk. Pak Evan, komandan pasti ikut sama komandan Sinambela ini. Siap komandan, siap nyetir. Ini lapar juga. Bisa nggak kita fokus? Banyak orang doa, mintanya instan. Begitu Tuhan nggak jawab, kita mulai cari ke pihak-pihak yang lain. Salah tuh. Maka hari ini kita harus doa sama Tuhan, cari Tuhan, dan terus fokus sampai Tuhan jawab. Kapan Pak? I don't know. Yusuf 13 tahun baru jadi Perdana Menteri. Daud 13 tahun, dari bunuh singa di padang gurun, padang rumput, sampai jadi raja. Nobody knows Bapak Ibu. Mungkin bukan besok, mungkin bukan lusa, tapi sampai kapanpun kita harus tetap berharap hanya Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau sampai Tuhan gak jawab, jangan berhubung salahkan Tuhan. Ingat, tadi saya bilang apa? Musuh terbesar mungkin diri. Seorang suami, ini saya nggak tahu, saya pernah khotbah ini nggak ya? Saya jadi ragu sedikit, tapi saya ceritakan begitu. Seorang suami datang ke dokter THT. Dokter temuin dia, silakan Pak, apa keluhannya? Dok, yang sakit bukan saya lah. Siapa yang sakit? Istri saya. Kok nggak dibawa? Istri saya kalau saya bawa ke dokter takutnya tersinggung. Emangnya kenapa? Sakitnya menurut Bapak, sakitnya istri Bapak apa? Istri saya budak Dok. Saya kalau pulang, saya ngajak dia ngomong, dia nggak pernah jawab saya Dok. Udah 2 bulan. Minta obat lah, obat tetes ke, obat minum, buat istri saya biar segera sembuh. Waduh Pak, saya nggak bisa main kasih obat sembarangan. Kita mesti tahu dulu level.
kerusakannya di pendengaran itu seperti apa. Gimana ngetesnya Pak? Cek gini Pak, biasanya kita pakai sistem jarak Pak, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter, sama setengah meter Pak. Jadi Bapak misalnya bawa pulang, punya garasi punya, dari garasi Bapak udah agak kencang dikit suara, tanyain apa lah Bapak, nanya apa lah gitu. Kalau nggak dijawab, mungkin ruang tamu Pak, mungkin 2 meter ruang makan lah ya, 1 meter mungkin depan dapur, setengah meter mungkin Bapak dari samping Bapak ajak ngomong face to face. Bisa aja Bapak bisa di ruang tamu atau di ruang tidur Bapak, pokoknya Bapak atur lah, pokoknya kita jaraknya 4, 3, 2, 1 sama setengah meter. Coba Pak, Bapak nanti kasih tahu saya di jarak berapa dia baru dengar, baru saya bisa kasih obat. Oh, oke. Pak dokter, besok saya balik lagi, saya bawa hasil ya. Oke Mas, saya tunggu ya. Dia pulang, dia pikir gue nanya apa, nanti sampai di garasi, dia parkir, dia turun, dia teriak, sayang, aku udah pulang, masak apa kamu untuk kita malam ini? Ih, gak ada yang jawab. Ih, budak ini. Budak. Dia masuk ruang tamu kan, dia teriak lagi, sayang, aku udah pulang, masak apa kamu sore ini untuk kita makan malam? Gak ada yang jawab. Parah ini, parah. 3 meter gak jawab, parah ini. Dia masuk ruang makan, dari ruang makan dia lihat suaminya, istrinya tuh lagi matang sayur. Mak, dari ruang makan, coba kita coba. Dia kalau nggak dengar, bener fix budak. Dia dari ruang makan, dia duduk, pelan-pelan dia duduk. Sayang, aku udah pulang. Kamu lagi masak apa? Ih, gak ada jawab. Wah, parah ini. Ini kayaknya kuping bukan di tetes, dipacul nih kayaknya. Dibor nih kayaknya. Dia depan pintu dapur, dia sayang, ih gak dijawab. Sayang, aku udah pulang. Kamu masak apa, Mak? Buat makan malam. Gak dijawab, Mak. Bukan budak nih, tuli. Istrinya lagi motong di sini, suaminya ke samping. Sayang, aku udah pulang, kamu masak apa? Istrinya dari, udah 5 kali gua ngomong ya, gua masak ikan goreng sama tumis kangkung, lu budak. Hah? Ada suaminya, hah? Yang budak bukan dia, gua yang budak. Karena dari istrinya bilang kan, udah 5 kali gua jawab omongan lu, gua masak ikan goreng sama tumis kangkung, lu budak. Ya ampun, kata si suami, berarti yang salah bukan si istri gua yang budak. Datang ke dokter lagi nyalain istrinya. Besoknya datang ke dokter, jadi Pak, suami ibu, suami bapak, istri bapak dari jarak berapa? Enggak dok, saya yang budak. Pak, bukan kita begitu juga dengan Tuhan. Seringkali kita doa teriak-teriak sama Tuhan, terus kita ada, Tuhan gak jawab. Bukan Tuhan gak jawab, lu yang budak. Kita yang gak peka dengan Tuhan. Masih ingat Elisa dengan bujangnya? Mau pergi ke pasar tuh, kayaknya mau pergi ke pasar tuh ya. Begitu keluar, kereta pasukan mau nyerbu, menangkap Elisa. Dia masuk lagi, Tuhan, ada laskar yang besar dengan kereta mau menangkap tuanku. Elisa doa apa? Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya dia bisa melihat bahwa lebih banyak yang menyertai kami daripada yang menyertai mereka. Maka firman Tuhan bilang apa? Maka tampaklah dengan matanya kereta berapi lebih banyak yang menyertai Elisa daripada yang menyertai. Pak, apa dalam hidup kita yang gak peka, bukan Tuhan yang gak nolong. Berarti mulai hari ini apa? Iya, telingamu dikorek, telinga rohani tentunya. Penglihatanmu harus makin diasah supaya kau bisa melihat kemuliaan Tuhan, bukan masalah kehidupanmu. Maka apa yang Yosafat lakukan? Yosafat takut, iya Bapak Ibu, takut itu wajar kok. Tapi kemudiannya itu yang harus
Pak Gembala, saya baru anak saya masuk SMP. Di sekolah yang lama kurang bagus lah. Tapi karena waktu itu saya mampunya masukin di sekolah seperti itu, saya masukin, saya akan sebut merek ya. Lalu beberapa tahun ini ada sekolah besar di depan perumahan kami Citra 2 itu, sekolah Bunda Mulia Pak, yang Alfamart Group, bagus ya. Saya kerja keras, cari uang pangkal, masukin anak saya ke situ. Anak saya tesnya panjang lebar. Wah, profesional sekali mereka. Masuk baju seragam 5 hari 5-5-nya beda Bapak Ibu. Emang kalau sekolah agak mahal begitu bagusnya. Bagus. Saya bayarin semua, saya kerja keras, saya masukin. Persoalan baru muncul waktu bayar uang sekolah bulan Juli kemarin. Karena rupanya saya baru sadar uang sekolahnya 2 kali lipat dibandingkan dengan sekolah yang lama. Saya sibuk masukin dia ke sekolah yang bagus ya, saya sayang sama anak saya, mau pendidikan yang bagus. Tapi saya nggak hitung kenaikan uang sekolahnya 2 kali lipat Bapak Ibu. Masih gampang saya bayar. Tapi saya takut gak bulan depan? Takut Pak. Bingung saya, aduh Tuhan Yesus, mahal sekali. Bulan depan bagaimana gue bayarnya? Tapi apakah saya saya percaya Tuhan pasti tolong. Amin. 26 Agustus saya harus operasi mata Pak. Mata saya sebelah kanan katarak. Terakhir saya cek darah itu SMP. Kenapa? Saya takut jarum Bapak Ibu. Jangan ketawain gue. Badan saya besar tapi saya takut jarum. Iya, jadi saya tuh gak pernah tusuk jarum, gak pernah. Saya tuh terakhir ya SMP itu ya saya vaksin hepatitis B. Saya gak pernah lagi tusukkan jarum suntik. Tapi ini tiba-tiba 26 Agustus saya harus operasi mata. Berarti apa? Dalam kondisi sadar mata saya dipotong, disedot cairan proteinnya, lalu dimasukkan lensa, lalu ditutup mata selama seminggu. Saya takut, tapi apakah saya takut saya harus diam? Buta saya Bapak. Harus ambil keputusan nggak? Maka Caton mengambil keputusan saya harus dioperasi. Untuk kasus anak saya sekolah, maka Catur memutuskan saya harus lebih lagi giat bekerja. Saya nggak hidup dari pelayanan Bapak Ibu, saya hidup dari percaya Tuhan pasti memberkati. Amin. Bapak Ibu dalam hidup kita ada ketakutan masing-masing. Mungkin Bapak Ibu pikir apa ketakutan kamu paling kecil. Proses tidak pernah berbeda-beda. Tapi dalam hidup kita Bapak Ibu, ayo dalam setiap tingkatan proses hidup seperti apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yuk kita lakukan dengan serius yuk. Kan supaya pada akhirnya Tuhan menolong hidup kita. Yosafat sebagai raja diperhadapkan dengan laskar yang besar dan dia fokus mencari Tuhan. Maka bersama-sama kita ikut langkahnya dia, meneladani Yosafat mencari Tuhan dan tuntunan. Yang kedua, Yosafat itu fokus pada fakta tentang Tuhan dan bukan yang lain. Yosafat tidak kumpulkan pasukannya, tidak kumpulkan jenderalnya, tidak. Dia fokus fokus pada fakta tentang Tuhan, bukan fokus pada kenyataan masalah, Bapak. Yang datang ini laskar yang besar, Yehuda dan Israel itu sebuah bangsa yang tidak didesain untuk perang loh Bapak Ibu. Mari saya ingatkan pikiran Bapak Ibu, yang Yehuda dan Israel adalah bangsa yang lama jadi budak di Mesir. Jadi itu biasa bangun piramid, biasa bangun Sphinx, biasa bikin irigasi, biasa bertani, biasa berkebun, jadi budak, bukan prajurit. Jadi sekalipun dia bertempur melawan bangsa Amon, bangsa Moab dan bangsa Meunim, pasti kalah Bapak Ibu. Tapi dia tidak fokus kepada fakta-fakta tentang siapa lawannya, dia fokus kepada siapa Tuhan. Kita baca ayat 6-7.
dan berkata, ini Yosafat yang bilang, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Yosafat tidak sibuk memikirkan siapa lawannya, apa yang sedang dihadapi. Dia fokus memikirkan siapa Tuhan. Karena dia percaya begini, kalau Tuhannya adalah Tuhan yang sanggup tolong nenek moyangnya, pasti Tuhannya sanggup tolong dia. Pak, Bu, Tuhanmu itu dulu pernah mati di Bukit Golgota untuk menyelamatkan hidupmu. Jadi kalau dia selamatkan hidupmu saja sanggup, apalagi cuma urusan berkat dan rezeki. Gampang gak? Gampang. Tapi sekali lagi, masalah terbesar, musuh terbesar dalam dirimu. Ada jemaat di gereja kami gereja kecil Bapak Ibu, lebih sedikit jemaat daripada Bapak Ibu semua, di Taman Palem. Suatu hari ada seorang jemaat datang kepada kami, minta tolong, doakan. Kami tanya, masalahnya apa Bu? Ibu, seorang ibu, saya hutang pinjol Pak, 300 juta. Lu yang ngutang, gue yang suruh bayar. Tolong Pak, pinjem duit Pak, mau bayar hutang pinjol. Kita tanya dong, Bu, kalau hutang pasti kan ada tujuannya dong, ada butuhnya. Iya Pak, saya kan janda, pengen usaha, pengen hidup lebih baik. Ada temen ngajakin main slot Pak, biasa main nama Tuhan Yesus, dia main nama Dewa Zeus kan gitu ya. Awalnya sejuta kalah jadi captiau jadi gocap, utang pinjol dari gocap kue captiau, jadi cepetiau, nopetiau, sapetiau, makan kue tiau lu. Pak, Tuhan tolong nggak? Ambil pinjol untuk main judi online, ya salah Tuhan. Yang salahnya manusianya dong. Maka kalau faktanya adalah janda, nggak punya, perlu perubahan hidupnya, mau berkat, mau makin meningkat, baik-baik hidup dalam Tuhan, kerja keras. Ada teman saya, orang Manado Pak, jualan sambal. Dari bikin di rumah sambal ruak. Iya loh. Dari saya kenal dia tuh cuma bikin 20 toples dijual. Sekarang tiap hari ribuan toples. Tiap hari. Oh berarti pabriknya gede ya. Dia oseng di rumah, berdua sama istrinya, tiap hari bikin sambal roa, tapi ribuan tiap hari. Beneran. Pameran di Jitex kemarin di Senayan tuh laku sampai sekarang. Ini hari ini lagi ke Bogor karena mau ketemu dengan profesor kimia yang akan, karena mereka mau ekspor ke Malaysia, sudah ada MOU berapa kontainer untuk ke Malaysia. Rupanya kalau ekspor itu harus bisa bertahan 1 tahun. Sekarang mereka hanya bisa bertahan 3 bulan. Mau pakai bagaimana caranya supaya pegawaian bisa 1 tahun. Tapi dimulai dari apa Bapak Ibu? Suami istri sepakat berjalan dengan Tuhan, jualan sambal roa dari 20 toples, 20 botol lah ya, sampai sekarang ribuan loh tiap hari. Saya bilang, Tuhan kalau mau kerja, gak ada yang bisa bendung, gak ada yang bisa bendung. Pintu dibuka, gak ada yang bisa tutup.
Apa bikinnya di pabrik besar? Enggak, tiap hari dia oseng sambal di rumah. Tunggu dingin, masukin pelan-pelan, kirim. Tuhan berkati luar biasa. Maka hari ini apa Bapak Ibu? Yuk fokus sama fakta tentang Tuhan. Tuhanmu besar. Jangan fokus sama yang lain. Seorang anak SD ujian agama, gurunya cuma kasih selembar kertas. Ujiannya gampang anak-anak. Halaman pertama tuliskan tentang Tuhanmu. Halaman yang kedua tuliskan tentang setan. Tuhan dan setan. Lalu seorang anak dari awal ujian dimulai dia sibuk nulis. Banyak bener. Teman-teman yang lain mah mikir Tuhan gua apa ya? Nulis. Dia buat tulisnya cepat. Gak sampai setengah jam datangin, Bu, minta kertas lagi dong. Hah? Gak cukup. Gak minta, Bu. Dia tulis lagi. Gak sampai setengah jam lagi, minta lagi, Bu, kertas lagi, Bu. Lu bungkus kacang, Bu. Gak sampai 1 jam kamu udah nulis mau 3 halaman. Iya, Bu, minta. Sampai waktunya habis dia masih nulis. Gurunya bilang udah stop. Ibu cek. Semua tentang Tuhan. Tuhan pernah nolong, Tuhan yang baik pernah nolong papa saya waktu kempes ban. Dia tulis semua. Tuhan yang baik pernah nolong adik saya waktu sakit, demam tinggi. Tuhan pernah tolong sampai sembuh. Dia tulis semua. Dia lihat gurunya cek kan bagus. Oke, tentang Tuhan banyak ya, Tuhan tolong bagus ya. Iya. Yang setan mana? Oh, belum ya Bu? Aduh lupa, bentar Bu, minta kertasnya. Dia ambil kertasnya dan ambil bolpennya. Fakta tentang setan. 1, setan itu jahat. Udah Bu? Hah? 1 doang? Iya Bu. Masalahnya saya nggak kenal setan Bu, saya cuma kenal Tuhan saya. Makanya saya lebih banyak tulis tentang Tuhan saya bukan tentang setan. Karena saya nggak kenal setan. Yang saya tahu cuma 1. Ibu saya ngomong dari saya lahir, setan itu jahat, Tuhan itu baik. Bisa kita kayak anak itu? Lebih mengenal Tuhan kita lebih baik. Banyak pengalaman kita dengan Tuhan daripada kita tulis tentang setan, tulis tentang kenyataan, tulis tentang problematika, tulis tentang kesehatan. Amin. Hari ini apapun kondisi hidup kita, yuk lebih banyak tulis tentang Tuhan. Ya Tuhan kita itu baik. Dan kalau kita pikir dengan akal sehat yang jernih, pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Makanya jangan pernah remehkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari loh. Amin. Ibu-ibu ngulek sambal enak, itu Tuhan tuh. Cuma tanganmu segitu jagonya. Bu, tangan kita kan Tuhan yang bikin. Ngulek kadang-kadang hari ini kasihan, kalau enak Tuhan berkati tangannya, betul nggak? Jadi ayo bersyukur untuk pekerjaan Tuhan sehari. Baru kau bisa melihat Tuhan saya dahsyat. Yang ketiga, gak usah panjang lebar ya. Fokus dengan apa yang kamu bisa lakukan, bukan yang lain. Yehuda kalau bertempur lawan Moab, Amon dan bangsa Meonim pasti kalah. Ini bangsa yang gak sanggup perang. Gak bisa. Gak sanggup. Jadi apa yang mesti dilakukan? Lakukan apa yang bisa. Kita baca ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul. Masuk akal nggak? Kok bisa ya bersorak-sorai tapi Tuhan berikan kemenangan? Iya. Selama manusia lakukan apa yang mereka bisa, Tuhan kerjakan bagiannya. Tapi jangan lupa loh, ini tuh kayak orang main catur. Kalau bidak putih belum jalan duluan, bidak itu nggak akan mulai. Ibu mau Tuhan, pihaknya Tuhan berjalan. Dari pihaknya kita harus gerak duluan. Dia maju. Maka waktu Tuhan lihat maju, udah, tenang, gue yang selesaikan semuanya. Satu papan catur Tuhan kuasai, Tuhan pegang kendali.
Tapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan ini, ketika mereka mulai bersorak. Yehuda hanya cukup tahu satu hal yang mereka bisa apa? Bersorak-sorai. Mungkin ada ibu-ibu di sini, usaha keluargamu, usaha suamimu sedang goncang, kamu nggak bisa bantu apa-apa, karena kamu nggak pernah tahu tentang bisnis, ekonomi, teori-teori. Mungkin ibu nggak bisa bantu, hanya bisa mendoakan. Engkau hanya bisa rawat rumah bersih, ada hidangan sederhana, suamimu pulang air bersih sudah siap, ada anduk dan baju yang disetrika dengan baik. Itu kau kerjakan bagianmu, Tuhan tolong kok. Anak-anak yang mungkin gak bisa tolong beban ekonomi keluargamu, yang bisa kamu lakukan hanya apa? Kuliah yang benar, nilai yang bagus, sekolah yang benar, gak bikin onak di sekolah. Itu sudah melakukan bagiannya kok. Tuhan yang gak suruh kita lakukan great things, but do small things in a great way. Lakukan hal yang kecil dengan cara-cara yang luar biasa. Yehuda mulai, yang mereka bisa cuma sorak-sorai, menyanyikan lagu pujian. Tapi Tuhan lihat, oh, kamu sudah kerjakan bagianmu, bro. Gua kasih lihat nih. Ella Adonai, Tuhan pencipta langit dan bumi, kalau kerja tuh kayak apa? Maka Tuhan apa? Tuhan lakukan penghadangan. Pak, Bu, mobil kalau dihadang polisi aja kita udah takutnya gentar itu. Apalagi kalau sampai musuh dihadang sama Tuhan. Tuhan kalau udah hadang itu langsung pak, selamat itu. Maka dikatakan apa? Mereka terpukul. Tapi semua dimulai dari langkah yang diambil oleh Yosafat dan bangsa Yehuda. Mereka mulai dengan melakukan apa yang mereka. Waktu tidak ada satupun yang bisa kau lakukan. Punya lutut kan? Waktu orang percaya berlutut menghadap Tuhannya, tidak ada yang sanggup berdiri melawan Dia. Saya ulangi lagi. Waktu orang percaya tertunduk berlutut di hadapan Tuhannya, maka Tuhannya bikin tidak ada yang sanggup berdiri melawan Dia. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Waktu orang percaya bertekuk lutut di hadapan Tuhannya, maka Tuhan janji tidak ada yang sanggup berdiri melawan Dia. Amin. Hari ini Bapak Ibu, siapa yang sedang berdiri stand tall melawan dirimu? Waktu kau bertekuk lutut di hadapan Tuhan, Tuhan tolong, ada raksasa besar sedang menghadang saya, Goliat. Maka Tuhan janji, setinggi apa sih raksasa, lebih tinggi gua ada Tuhan. Akan kupukul kalah di hadapanmu. Tenang bro. Betul gak Bapak? Yang penting hari ini lakukan apa yang engkau Bisa lakukan. jangan lakukan apa yang engkau gak bisa lakukan. Abraham pernah lakukan kesalahan tuh. Sarah mandul. Dia coba lakukan bagian dia, ambil Hagar. Masalah sampai sekarang gak beres-beres. Oh Pak, betul gak? Jangan sok pinter gitu loh. Berarti kalau keturunan bukan dari istri, dari pembantu bisa dong ya. Geblak loh. Kan itu anaknya Abraham. Kalau istri nggak bisa, sekretaris bisa dong. Sampoye masalah tuh. Ayolah Bapak Ibu, lakukan bagian itu. Seekor burung suatu hari di dahan pohon sore-sore lagi keleyap-keleyap mengantuk. Dia lihat di sungai ada semut lagi hanyut, mati nih. Dia lihat, aduh nih semut kasihan di seekor, mati nih pasti mati. Tahu semut burung itu mati, dia bingung, nolongnya gimana? Gua nyelam nggak bisa, berenang nggak bisa. Dia pakai paruhnya cabut daun,
dia arahkan ke arahnya si semut, dijatuhin. Itu daun persis jatuh sebelahnya semut. Semut lihat ada, dia naik ke daun ikut arus sungai sampai ke pinggir, naik dia ke rumput, selamat. Lalu semut liatin burung, menunduk mengucapkan terima kasih. Burung juga nunduk, oke, nggak masalah. Burung hanya bisa lakukan apa yang dia bisa, jatuhkan satu buah daun. Lalu si semut, karena naluri kebinatangannya dia harus cari makanan, dia mulai cari makanan. Ya karena tentunya kakinya kan kecil, cuma kan kecilnya masih di sekitar pohonnya si burung aja. Sampai dia lagi cari makanan, dia lihat ada pemburu beberapa orang itu bawa jaring udah menangkap si burung. Si semut ini aduh si malu tuh burung baik banget lagi. Tadi udah nolongin daku, apa yang bisa daku lakukan ya? Nah, ini kan semut yang baik hati, kayaknya semut Kristen ya, jangan-jangan jemaat GBI yang glory gimana ya? Sini jangan-jangan. Aduh, apa yang bisa daku lakukan ya? Aduh, mak gua teriak nggak bisa, masa semut boy gitu nggak mungkin kan? Mana tuh burung kalau gua nggak tolongin? Bentar lagi ketangkap, goreng bener dia. Aduh, tuh semut, oh iya ya, kan gue bisa merangkap ya. Dia merangkap naik sepatu, lewatin kaos kaki, masuk ke celana, sampai di paha, digigit. Lah, pemburu kan digigit di paha, gitu kan? Burungnya bangun, kaget, terbang. Selamat ya. Tuh semut buru-buru keluar, selamat juga. Si burung nanti si semut, makasih ya semut, gitu kan. Satu sama. Ya dong. Tapi si burung hanya bisa lakukan bagiannya, nyelam nggak bisa, berenang nggak bisa. Bisa cuma nyabutin daun, jatuhnya cepat aja di samping. Semut juga ngomong nggak bisa, teriak nggak bisa, bangunin burung nggak bisa. Itu bisa apa? Gitu. Gigit. Ya. Kebaikan selalu datang bagi orang yang selalu berusaha mengerjakan bagiannya. Tuhan pasti tolong. Pak, Bu, apa bisa kita lakukan? Manusia gak ada yang sempurna. Gereja ini juga contoh orang yang gak sempurna. Coba saya suruh main drum. Pak Evan mungkin bisa khotbah lebih bagus dari saya, tapi saya suruh main drum. Cakun pada drum pada rusak. Iya dong. Terus main bass suruh main keyboard suruh khotbah, yang khotbah main drum, yang drum singer. Aduh, berantakan dong. Ayolah Bapak Ibu, kita kerjakan aja bagian kita masing-masing. Maka saya percaya Tuhan pasti tolong. Fokus pada Tuhan dan tuntunannya, fokus pada fakta tentang Tuhan, bukan fakta tentang keadaan. Yang terakhir, fokus saja lakukan apa yang kita bisa. Tuhan berikan berkat pertolongan kita. Amin. Dengan sederhana kami belajar tentang firman, belajar dari hamba-Mu Raja Yosafat yang kami tahu mungkin berat menghadapi setiap keadaan dan situasi, tapi menghadapi laskar yang besar, dia hanya berharap memandang, fokus mencari Tuhan dan tuntunannya. Engkau baik. Karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar. Biar dalam langkah kami nggak salah melangkah, kami fokus hanya kepada. Terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu kami bisa duduk diam mendengarkan sabda firman. Berkata-katalah terus buat kami mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi berkati gereja ini, menuai jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Tidak cukup lagi tempat ini, hingga pada akhirnya jam ibadah ditambah. Ada gedung baru yang Tuhan persiapkan, ada bait Allah yang baru, sehingga GBI shine dan glory, memancarkan kemuliaan Tuhan. Berkati gembala sidang kami beserta keluarga dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kasih Tuhan ada dalam hidup. Biar apa yang dilihat oleh Bapak Gembala kami itu adalah apa yang Tuhan lihat.
Apa yang dikerjakannya Tuhan berhasil. Pelayanan malaikat surgawi menyertai pelayanannya. Roh Kudus Engkau hadir, mengurapi, menguatkan langkahnya. Mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidupannya. Kami percaya juga berkat melimpah, pertolongan Tuhan, terutama pikiran yang jernih untuk tidak hanya belajar firman tapi juga menjalankan firman dengan baik di tengah kehidupan yang kata Tuhan tidak semakin baik tapi hari-hari semakin jahat. Sehingga kami semua menjadi orang-orang percaya yang hilang gemilang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Hamba bisa berbicara, Engkau yang sempurnakan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara, semua kita diberkati, amin. Jadi orang-orang yang fokus di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita beri yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Segala yang kami miliki datangnya daripada Tuhan. Untuk itu tiba saatnya kami akan menabur, memberkati gereja di mana kami bertumbuh, di mana kami beribadah. Kami percaya firman Tuhan berkata mereka menabur akan menuai, mereka memberi akan menerima dan diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mendengarkan dan melihat persembahan ujian gabungan. Oh, udah ya. Baik Bapak Ibu, kita tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Oh, oke, kita mendengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya, mohon perhatiannya untuk pengumuman sepekan. Kami, keluarga besar GBI Shine and Glory, mengucapkan terima kasih kepada Pastor Shelton Anton Junior atas pemberitaan firman yang telah disampaikan. Terima kasih Pak. Pengumuman selanjutnya, ibadah minggu depan, hari Minggu jam 9 pagi, doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30, diadakan di tempat ini. Pengumuman selanjutnya, ibadah Youth GBI Shine and Glory setiap hari Sabtu jam 3 sore, dan kami mengundang kepada teman-teman semua untuk hadir dan bersama-sama menikmati lawatan Tuhan. Ditunggu ya. Salam semua.
Namaku Gwen. Aku dari Sunday School GBI Shine and Glory. Aku mau mengajak teman semua ke kolam minggu bareng aku. Sampai jumpa. Pengumuman selanjutnya, kami mengadakan latihan tamborin setiap hari Sabtu dan Minggu selesai ibadah di tempat ini. Ditunggu kehadirannya teman-teman. Pelatihan musik diadakan setiap hari Sabtu jam 12 siang di tempat ini sebelum ibadah Yud. Ditunggu kehadirannya teman-teman. Ni hao, wo chao lea. I can speak 3 languages, Indonesian, Mandarin, and English. Mau pinter 3 bahasa kayak aku? Yuk join kelas bahasa setiap hari Sabtu di tempat ini. Fellowship Sumur Batu setiap hari Jumat jam 18.30 atau setengah 7 malam. Fellowship Sunter setiap hari Jumat jam 19 atau jam 7 malam. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa bergabung dalam fellowship kita agar dapat bertumbuh bersama. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke syafaat, nanti pulang selesai ibadah jangan pulang dulu karena ada acara lomba. Ya pastinya hadiahnya besar. Jangan pulang Bapak Ibu Saudara ya. Saya kalau nggak ikut lomba, saya hanya lihat hadiahnya pasti sangat besar ya. Ada TV, ada kunci mobil atau juga ada kunci rumah yang besar ya. Siapa yang dapat bersyukur hadiah sangat besar ya. Yang mau hadiah coba angkat tangan, yang mau hadiah dapat hadiah. Wah luar biasa ya. Kita akan masuk doa syafaat kepada hambanya. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita doa kami atas nama Gembala Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Anton. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Kita sama-sama akan berdiri. Kita akan mengakhiri pada kita dengan doa syafaat. Intinya kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu bagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Engkau mengutus hamba-Mu Bapak Pastor Anton Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan Kau terus pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Engkau urapi, Engkau berikan hikmat, marifat, kewahyuan, dan bahkan ketajaman roh yang lebih lagi Tuhan, supaya dimanapun hamba-Mu yang Kau utus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu, kesehatannya, keluarganya, anak istrinya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa dalam perlindungan Tuhan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak Gembala kami, Bapak sedang berada di tempat ini Tuhan. Seberapi hamba-Mu ini, berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu Tuhan yang lebih lagi, dengan memimpin kami para hamba-hamba di tempat ini dan umat-Mu untuk boleh bertumbuh Tuhan, naik ke level yang lebih tinggi Tuhan.
kasih, berkati Tuhan kesehatan hamba-Mu, berkati istrinya puji Tuhan, biarlah hamba-Mu menjadi tiang doa di dalam menopang pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati juga anak Tuhan Karen, kami serahkan dalam tangan-Mu keluarga daripada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat imam-imam Lewi, pemuji penyembah yang Engkau utus di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan, pengurapan turun atas mereka Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami telah dibantu Tuhan, dibawa masuk di gunung yang kudus memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami sungguh diberkati, berkati mereka Tuhan semuanya, para samen Tuhan, pemandu, overhead Tuhan, semuanya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para diaken, diakonis Tuhan, para pendoa, pengerja, aktivis, guru sekolah minggu, pastor sekolah sekolah Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Kau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan karena kami Engkau ikat dengan kasih-Mu untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kerja-kerja Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kami kerja-kerja Tuhan boleh bersehati Tuhan, bergandengan tangan, bangkit menjadi terang dan bersinar di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Supaya akan terjadi terobosan di tengah-tengah bangsa kami ini. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Akan ada hujan awal, hujan akhir dicurahkan secara bersama-sama ya Tuhan. Ada penuhan jiwa yang besar-besaran, dan sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan terjadi atas bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga di bulan Agustus ini Tuhan berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, bahwa kami boleh memperingati hari kemerdekaan negara kami Tuhan yang ke-79. Terima kasih untuk kemerdekaan yang kami peroleh Tuhan. Biarlah kami seluruh warga negara Indonesia Tuhan boleh bersyukur dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga Tuhan kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Presiden dan Wakil Presiden Tuhan yang sedang bertugas saat ini Tuhan, berkati mereka Tuhan. Biarlah kebijaksanaan dan hikmat Kau berikan bagi mereka Tuhan yang menjalankan tugasnya, supaya setiap kebijakan yang diambil boleh membawa dampak yang baik dan menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat lembaga-lembaga tinggi negara kami Tuhan. Berdoa Tuhan dengan mereka terus Kau pakai Tuhan, biar mereka Kau pakai untuk mengambil kebijakan yang untuk memajukan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih buat TNI Polri juga akan berdoa, pakai mereka Tuhan menjaga kedaulatan negara dan bangsa kami Tuhan, juga menjaga keamanan dan ketentraman di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan doa kami, ucapan syukur kami Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelumnya Tuhan kami mau menaikkan doa Bapak kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Bapa di surga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah masa depanmu. Sebab itu pulanglah, terimalah semua janji Bapa yang diberikan kepada kita dalam firman-Nya. Dalam kesempatan terus yang berpimpin untuk kita, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. How great is thy mercy, sing with me, how great is thy God.
ada pertandingan. Bapak Ibu jangan pulang dulu karena Jemaat, ada pertandingan. jemaat, jangan pulang dulu karena ada pertandingan.